Kasus kematian Dr. Aulia Risma membuka kotak Pandora praktek perundungan di pendidikan dokter spesialis. Buntut dari kasus ini, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, Yan Wisnu Prajoko, diberhentikan dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang. Namun pemberhentian sementara tersebut ditentang oleh Sivitas Kedokteran Undip. Alih-alih berduka atas kematian rekan sejawatnya, insan Fakultas Kedokteran Undip justru berunjuk rasa demi posisi dekan yang terancam. Dengan ini menyampaikan pernyataan sikap terkait pemberhentian prodi spesialis anestesi dan reanimasi serta pemberhentian aktivitas klinik Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Guru Besar Ilmu Bedah Syaraf Undip, Profesor Zainal Mutakim, membantah adanya pemerasan di PPDS. Uang 40 juta rupiah yang dikumpulkan oleh Aulia Risma adalah hasil patungan untuk biaya makan bulanan. Namun konyolnya, sang guru besar justru menyebut kewajiban menanggung biaya makan hanya diberlakukan untuk angkatan terbaru. Jadi iurannya rata-rata per bulan 3 juta. Totalnya si Risma itu kebetulan dia pengelola, dia penanggung jawab angkatan. Dia mengumpulkan uang sebesar 30 juta per bulan dari teman-temannya. Untuk siapa? Bukan untuk seniornya. Tapi untuk makan mereka sendiri. Menteri kita ini gagal mengangkat isu pembunuhan, tidak terbukti bunuh diri, tidak terbukti. Bullying terkait bunuh diri itu juga tidak terbukti, diangkat isu pemalakan. Satu persatu pengakuan terus bermunculan pasca kematian Dr. Aulia Risma Lestari. Ada banyak peserta PPDS maupun dokter spesialis yang akhirnya buka suara soal praktik perundungan dan pemerasan. Para peserta PPDS ini harus merogoh kantong hingga ratusan juta rupiah hanya untuk memenuhi keperluan seniornya. Mulai dari membelikan makanan, menyiapkan fasilitas liburan, fasilitas hiburan, dan urusan-urusan pribadi lainnya yang memang tidak ada hubungannya sama sekali dengan program pendidikan dokter spesialis. Memang ada sebagian publik yang tidak terima dengan fakta tersebut dan berargumentasi jangan digeneralisasi. Namun faktanya yang realitas temui di lapangan ada banyak peserta PPDS dari berbagai universitas yang memang mengakui adanya praktik pemerasan tersebut. Tak cuma diperas secara fisik dan mental, peserta PPDS juga diperas secara finansial. Mereka menjadi korban pemerasan oleh seniornya sendiri. Salah satunya adalah Wildan Ahmad Furkon yang terpaksa mengundurkan diri dari PPDS 27 Mei lalu. Cita-citanya menjadi dokter spesialis ortopedi kandas. Gara-gara tak kuasa menahan beban perundungan. Selama 3 semester di PPDS, Wildan sudah menghabiskan uang hingga 500 juta rupiah untuk biaya entertain senior-seniornya. lumayan udah keluar banyak banget gitu kalau untuk materi, dari mulai servis mobil senior kayak gitu. Buka sewain klub gitu, bayarin punten maafin kayak nyewain hotel kayak gitu. Aku nggak tahu sih hotelnya buat kegiatan akademik atau apa ya gitu. Terus kayak bayarin minum kayak gitu. Banyak sih, lumayan banyak kayak gitu. Kalau di total nih Mas, berapa pengeluaran yang sudah Mas Wildan lakukan untuk di luar pendidikan dana itu? Di luar dana pendidikan ya gitu. Mungkin around 500-600an kayaknya keluar. Senasib dengan Wildan, Dr. Marcelius Patria, mantan residen PPDS Ortopedi Universitas Gadjah Mada, juga memilih mengundurkan diri. Setelah lolos seleksi PPDS Angkatan tahun 2020 silam, Marcel hanya bertahan 2 tahun di semester keempat. Ia mengundurkan diri karena tak kuasa dibully. Budaya senioritas selalu didengung-dengungkan di lingkungan PPDS. Senior selalu benar dan junior harus patuh kepada senior menjadi mazhab yang dianut. Melahirkan sekat tebal
hingga berujung pemerasan finansial. Di PPDS itu kalau kita selalu diajarkan bahwa waktu itu nomor 1 senior pasti benar, nomor 2 balik lagi ke 1, pokoknya senior kalau salah pasti benar. Itu kan akan membuat kita berpikir tidak objektif ya. Pokoknya apa kata senior benar ya. Jadi itu yang sebenarnya kurang baik ya. Selama 4 semester itu selalu terjadi atau memang ada 1-2 kali momen aja gitu Mas? Yang paling masif itu ketika saya semester 1 dan semester 2. Kemudian kan waktu itu di semester mau kedua itu kan saya kebetulan jadi bukan melaporkan ya, lebih pada ketahuan bahwa ada yang melakukan pemukulan. Ya. Jadi kekerasan fisik yang berlangsung itu ketahuan karena di satu titik saya kemudian istilahnya melarikan diri ya selama 3 hari. Nah tapi ternyata ada senior saya yang baik gitu. Dia melaporkan bahwa memang saya dirundung seperti itu ya. Dilakukan suatu kekerasan fisik, dipukul, kemudian verbal dan sebagainya. Finansial? Kalau secara finansial waktu itu kan saya PPDS itu waktu COVID ya. Jadi yang saya lihat karena ekstrakurikuler sedikit ya. Jadi minim sebenarnya kalau bagi saya ya, paling yaitu perpanjang STNK dan sebagainya itu ada gitu ya, nyetakin apa dan ngurusin penelitian apa itu ada gitu ya, cuman itu lebih minim daripada yang saya lihat sekarang. Ada yang ditagih 15 juta per bulan gitu ya, kemudian ada yang 20, ada yang 30, ada yang 60 juta, ada yang disuruh ngumpulin emas. Saya juga bingung maksudnya apa tuh emas batangan itu di. Tidak bisa dimungkiri lagi, praktek perundungan di PPDS adalah bentuk relasi kuasa. Budaya senioritas yang sangat kental dijadikan jimat aji mumpung menekan atau bahkan menindas junior PPDS. Bila prakteknya terus dibiarkan berlanjut, bukannya tidak mungkin bakal mengikis cita-cita calon dokter spesialis. Pada saat kita mulai investigasi, ya memang ada upaya-upaya untuk menolak, kemudian menutupi dan sebagainya, sehingga akhirnya tidak fair kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.